Kita lihat. Oke, kayaknya cocoknya Akang jadi pemain horor deh, suka ngagetin. Iya. Biasa Neng, Oh iya iya. kayak gitu. Oh gitu. Makasih ya Kak. Loh, Kan? kok ada saldo OVO masuk ke nomormu, Al? Hah? Beneran? Ini Pandu. Bukannya ini vendor kemarin ya? Ngapain sih pakai ngirim OVO segala? Tahu nih. Hati-hati loh, Al. Tugas kita kan memang untuk melayani. Ya sih, emang kita kan kerja harus sesuai dengan ketentuan kan. Jadi nggak usah ngirim-ngirim seperti inilah gitu. Bener banget. Aduh, Tapi gimana? Ini udah terlanjur masuk ke nomormu. nggak tahu guys, bingung. Ada Gesta sama Aldri. Hey, Dim. Lagi ngapain kalian berdua di sini? Biasa, Dim. Lagi maksi sekalian ngobrol-ngobrol santai. BTW anyway Baswe, lo sibuk amat deh. Sampai bawa laptop segala. Ada kerjaan apaan sih? Sebenarnya nggak juga sih. Cuma lagi bingung aja cari vendor buat bikin seragam kegiatan minggu depan. Lu lagi cari vendor? Pak konveksi gua aja, Dim. Masalah harga teman aman. Nggak bisa begitu, Al. Pengadaan barang itu ada prosedurnya. Nggak bisa asal-asalan beli barang. Bener juga. Lagian emang boleh pengadaan langsung ambil dari temen? Ya juga sih. Oh iya. Apaan? Tapi lu keren banget, Al. Bisa punya usaha konveksi kayak gitu. Pantes lu bisa beli mobil baru ya? Hasil dari usahanya. Oh iya, gue juga kemarin lihat postingan mobil baru lu, Al. Keren banget. Ya, alhamdulillah kemarin ada rezeki lebih. Jadi, oh iya Mbak, makasih. Jadi karena kebutuhan konveksi aku beli mobil baru itu, gitu. Eits, tapi jangan lupa Al, laporin harta kekayaan. Iya sih. Iya, jangan sampai lupa, Al. Biar nggak jadi masalah buat lu ke depannya nanti. Bener tuh. Ntar, gampang lah itu. Guys, gue balik ruangan dulu ya. Kenapa? Cepet Udah jam banget. 1 nih. Kapan-kapan ngobrol lagi ya. Oke, bye. 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 Oh iya, udah jam 1 nih Al. Balik Oh yuk. iya, udah jam 1 ya? Pak Faisal telepon juga. Ya, halo Pak. Iya, saya ke ruangan sekarang Pak. Ya, boleh. Mas, makanannya belum dibayar. Catat dulu Pak. Aduh, catat maning, catat maning. Halo Sobat Anti Korupsi, itu tadi cerminan bagaimana korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, dan pelanggaran integritas yang tentunya sangat dekat dengan diri kita sebagai seorang ASN. Yuk dari sekarang kita menjaga kualitas nilai integritas. Mari jaga diri, jaga teman, jaga lingkungan untuk negara yang berintegritas dan bebas dari korupsi. Dapat informasi di DJPB susah. Kata siapa? Yuk kita cek. Nah, itu udah ada pemohonnya. Yuk. Pemohon bisa langsung datang ke meja pelayanan informasi publik.
Sebagai persyaratan permintaan informasi, jika pemohon merupakan perorangan, maka akan diminta bukti identitas diri berupa KTP atau surat keterangan kependudukan yang sah. Sedangkan kalau sebagai perwakilan dari Badan Hukum Indonesia, akan diminta bukti pengesahan badan hukum. Setelah itu, pemohon mengisi formulir permintaan informasi, melengkapi detail permintaan data atau informasi beserta tujuan penggunaannya. Permintaan informasi yang pemohon ajukan akan diverifikasi oleh petugas layanan informasi publik. Lalu, pemohon akan menerima formulir permintaan yang asli sebagai tanda bukti permintaan informasi. Setelah itu, pemohon akan mendapatkan data atau informasi yang akan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja sejak permintaan informasi diterima dan dapat diperpanjang 7 hari kerja. Layanan informasi publik ini tidak dipungut biaya alias gratis. Selain itu, permintaan informasi bisa diajukan secara online melalui ippid.kemenq.go.id kapan saja dan di mana saja. Gimana? Gampang kan? Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara Kolak 1 edisi ke-14. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mohon izin menginformasikan bahwa acara akan segera kita mulai. Jadi mohon izin silakan Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Mohon izin untuk memulai acara. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin untuk saya buka acara pada pagi hari ini dengan sebuah pantun. Beli sarapan di Pasar Manggarai. Sarapannya Coto Makassar ditambah buras. Senang rasanya kita bertemu kembali di acara Kolak 1 Plus edisi ke-14. Yang terhormat Kepala KPPN Jakarta 1, Bapak Jamaluddin Ambudai atau yang mewakili,
Yang terhormat, para narasumber penyuluh pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir 1, yaitu Bapak Tutyuda Pramudia Gandhi dan Ibu Naini Amriati, serta seluruh pengelola keuangan Satker Mitra KPPN Jakarta 1. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam forum Kolak 1 Plus edisi ke-14. Sebuah forum kolaboratif untuk mendalami isu-isu strategis dalam pengelolaan keuangan negara. Pada edisi kali ini, kita akan membahas terkait pelaporan SPT tahun 2025 melalui aplikasi Cortex. Perkenalkan, saya Liga Puspita dan senang sekali rasanya dapat memandu jalannya acara kita pada pagi menuju siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala KPPN Jakarta 1 atau yang mewakili, dilanjutkan dengan press conference kinerja APBN periode Januari tahun 2026, dilanjutkan dengan sosialisasi inovasi KPPN Jakarta 1, dilanjutkan dengan sosialisasi pelaporan SPT tahun 2025 melalui Cortex, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, serta diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi sebelum forum ini dimulai, kita telah bersama-sama menyaksikan video tentang integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Video tersebut menjadi pengingat bagi kita bahwa di balik setiap angka, dokumen, dan kebijakan, terdapat amanah besar yang harus dijaga dengan profesionalisme dan tanggung jawab. Karena itu, menjaga integritas harus dimulai dari diri sendiri dan dari hal-hal kecil serta dari sekarang. Karena sejatinya integritas bukan hanya soal bekerja dengan baik, tapi juga menjaga kepercayaan sekecil apapun bentuknya. Dalam kesempatan ini pula, kami menekankan komitmen kami bahwa seluruh layanan KPPN Jakarta 1 adalah tanpa biaya alias gratis. Apabila terdapat pejabat atau pegawai KPPN Jakarta 1 yang meminta atau menjanjikan sesuatu, jangan ragu untuk melaporkan melalui sarana pengaduan yang tersedia. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk memulai acara kita hari ini, marilah kita memanjatkan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar forum ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Kepala KPPN Jakarta 1 yang pada kesempatan hari ini diwakilkan oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Jakarta 1, Bapak Dona Junianto. Kepada Bapak Dona Junianto, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Liga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Naini Amriati, penyuluh pajak ahli Pratama. Yang kami hormati Bapak Tutyuda Pramudia Gandhi, asisten penyuluh pajak mahir, seksi pelayanan KPP Pratama Jakarta Gambir 2. Yang kami hormati para peserta acara Kolak 1, para pengelola keuangan pada Satuan Kerja KPPN Jakarta 1, teman-teman KPPN Jakarta 1, serta seluruh peserta Kolak 1 yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini
kita dapat bersama-sama mengikuti forum Kolak 1 Plus edisi ke-14 atau edisi perdana di tahun 2026 dalam keadaan sehat dan baik ya Bapak Ibu. Izin untuk Kolak 1 kali ini merupakan edisi yang spesial ya Bapak Ibu. Bukan karena memang kita tiap tahun melakukan pelaporan SPT ya, tapi karena mungkin tahun ini adalah tahun pertama kita melaporkan SPT menggunakan Cortex ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini merupakan wujud nyata sinergi kami ya di Kementerian Keuangan, khususnya di Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan layanan yang terintegrasi kepada Bapak Ibu satuan kerja. Sinergi ini kami anggap sangat penting untuk pengelolaan APBN baik dari sisi pelaksanaan anggaran maupun kepatuhan perpajakan sehingga dapat berjalan selaras, akuntabel dan memberikan manfaat optimal bagi negara pada umumnya ya Bapak Ibu. Ini juga pada kesempatan kali ini mengapresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Naini Amriati dan Bapak Tutyuda Pramudia Gandhi di sela-sela kesibukannya dapat menjadi narasumber pada kegiatan Kolak 1 Plus hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu terkait kehadirannya dan mungkin nanti diskusi kontribusi aktif ya Bapak Ibu akan sangat kami hargai karena nanti mungkin ada pemaparan yang komprehensif pada narasumber dan mungkin nanti ada pemahaman yang lebih baik lagi terkait pelaporan SPT tahunan khususnya pajak orang pribadi menggunakan Cortex ya dan mungkin nanti ada tambahan terkait pelayanan perpajakan lainnya dari narasumber. Kami berharap kegiatan Kolak 1 Plus ini menjadi forum sosialisasi diskusi yang konstruktif ya. Nanti setiap permasalahan dapat juga kita bahas setelah pemaparan. Selain itu tadi juga sudah diingatkan oleh Mbak Liga dan kami tidak segan-segan untuk mengingatkan kembali komitmen KPPN Jakarta 1 dalam menjaga dan mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel dan tanpa biaya, serta terus mendorong budaya integritas terhadap setiap pelayanan, setiap proses bisnis yang kami jalankan. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu serta semoga kolaborasi ini terus terjalin ya dan memperkuat kualitas pengelolaan keuangan negara. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi perpajakan dalam forum Kolak 1 Plus edisi ke-14 secara resmi dinyatakan dibuka. Selamat mengikuti kegiatan, semoga berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Liga. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dona atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya mari kita simak bersama paparan terkait kinerja APBN lingkup KPPN Jakarta 1 untuk periode bulan Januari 2026 yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan kembali oleh Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Jakarta 1, Bapak Dona Junianto. Kepada Bapak Dona, kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Liga. Izin Bapak Ibu sebelum masuk ke acara inti, izinkan kami untuk sedikit menyampaikan terkait apa saja yang telah kita lakukan di bulan Januari ya. Di bulan Januari utamanya dalam aspek pengelolaan anggaran ya. Dalam hal ini pada KPPN Jakarta 1 Bapak Ibu.
izin. Yang pertama mungkin Bapak Ibu sama-sama kita ketahui bersama ya DIPA sudah diterbitkan di awal Desember 2025 dan kami di KPPN Jakarta 1 itu mendapatkan atau mempunyai pagu DIPA sebesar sekitar 78,42 triliun ya Bapak Ibu. Dengan realisasi sampai dengan akhir Januari yaitu sebesar 747,75 miliar atau sekitar 0,95% dari total pagu yang ada. Dari realisasi tersebut masih didominasi oleh belanja pegawai dengan 2,86%, kemudian disusul oleh belanja barang 1,02% dan belanja modal 0,35%. Di KPPN Jakarta 1 kami juga menyalurkan transfer ke daerah ya Bapak Ibu, lebih tepatnya ke Pemda DKI terkait DAU ataupun DAK yang kami salurkan ataupun DAK non fisik ya Bapak Ibu. Sekedar informasi kami salurkan sehingga 31 Januari itu sebesar 35,03 miliar atau 0,32% dari total pagu sebesar 11,04% Bapak Ibu. Jadi di Jakarta ini hanya KPPN Jakarta 1 yang menyalurkan TKD-nya ya. TKD itu untuk apa? Untuk ke Pemda Jakarta dan salah satunya untuk TPG, kemudian pembayaran DAU, DBH, dan lain sebagainya tergantung jenis TKD-nya ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kami sampaikan ada sekitar 13 KL yang kami ampu ya di KPPN Jakarta 1 dengan sebaran pagu dan realisasi yang Bapak Ibu dapat lihat di tayangan ya Bapak Ibu. Tidak ada penambahan kementerian lembaga pada KPPN Jakarta 1, mungkin ada penambahan satker di dalam kementerian lembaga tersebut ya Bapak Ibu. Kami lihat realisasi masih relatif rendah ya mengingat Januari 2026 baru dilaksanakan. Kemudian secara keseluruhan Bapak Ibu bisa lihat juga ada kami petakan ada 5 KL dengan pagu terbesar ya Bapak Ibu. Kalau diurut di sini Kemenhan ya, Kementerian Pertahanan dengan masing-masing UO ataupun Mabes itu mempunyai pagu terbesar pertama, kemudian disusul oleh BUN untuk menyalurkan TKD, lalu disusul oleh Kemlu dengan perwakilannya dan Komdiji, lalu ada Setnek ya di peringkat 5 pagu terbesar. Sementara untuk realisasi tertinggi hingga 31 Januari data kami tarik dari My Interest ya Bapak Ibu. Urutan pertama adalah Setnek dengan 5,42 miliar atau 5% dari 659,36 PMK ya, pembangunan manusia dan kebudayaan dengan realisasi sebesar 128,4 miliar. Sementara untuk KL yang masih terendah ya dari 13 KL tersebut kami kami petakan dari top 3-nya dengan persentase realisasi yang urutan 3 terbawah adalah Kemlu 0,9, kemudian disusul Bakamla, lalu dari BUN ya dalam hal ini penyaluran TKD sebesar 0,31%. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan terkait kinerja APBN pada KPPN Jakarta 1 untuk bulan Februari ya, yang datanya adalah 31 Januari. Ini izin nanti kita akan bertemu lagi terkait kinerja APBN di bulan Maret ya, Bapak Ibu di kesempatan yang lain. Terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Liga.
Terima kasih Pak Dona atas paparan kinerja APBN lingkup KPPN Jakarta 1 untuk periode Januari 2026. Paparan tersebut menjadi informasi dan sebagai perwujudan atas komitmen kami Kementerian Keuangan dalam transparansi pengelolaan dan kinerja APBN kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kini kita memasuki sesi selanjutnya yaitu sosialisasi inovasi KPPN Jakarta 1. Sosialisasi ini akan disampaikan kembali oleh Bapak Dona Junianto. Kepada Bapak Dona, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Liga. Izin ya Bapak Ibu, semoga nggak bosen ketemu saya lagi. Ini mungkin terakhir ya Mbak Liga ya, terkait sosialisasi inovasi KPPN Jakarta 1. Ini untuk KPPN Jakarta 1 ini mungkin ada beberapa inovasi yang kita sudah laksanakan dan mungkin Bapak Ibu masih belum tahu ada inovasi ya, makanya kami sampaikan kembali inovasi KPPN Jakarta 1 ya. Yang pertama adalah izin sebagai ada banyak ya Bapak Ibu inovasi kita, mulai dari inovasi terkait pengaduan. Di situ ada namanya Jagoan Jakarta 1 menyampaikan pengaduan dan saran ya secara online. Kemudian ada inovasi internal di kami namanya kopi daring ya, ini si internal di KPPN Jakarta 1. Lalu Bapak Ibu sudah juga melakukan inovasi pada Gaspol ya Bapak Ibu. Ini adalah inovasi terkait SKPP online Bapak Ibu dalam hal melakukan melakukan pengajuan SKPP dan monitoring penyelesaiannya. Bapak Ibu dapat menyampaikan melalui Gaspol online ya Bapak Ibu. Kemudian Kolak 1+ yang hari ini kita laksanakan yaitu gabungan pelayanan kami di Kementerian 1, kami dengan teman-teman pajak dan teman-teman kekayaan negara, serta kami tambahkan dengan teman-teman BPJS dan Taspen ya dalam hal Bapak Ibu membutuhkan pelayanan tersebut ya. Ajuan kontrak dan supplier, Bapak Ibu bisa melakukan monitoring penyelesaiannya melalui inovasi yang kami nama Humor Kopi, ruang monitoring harian kontrak dan supplier ya Bapak Ibu. Kemudian dalam hal pelayanan terkait retur, pelayanan terkait konfirmasi penerimaan dan layanan lainnya pada seksi kami di seksi bank ya. Ini ada inovasi yang namanya Layang Jaktu, layanan seksi bank KPPN Jakarta 1. Lalu ada juga yang setiap hari kita lakukan ya, tadi WhatsApp namanya G Walker. Kemudian beberapa inovasi internal ini Bapak Ibu bisa lihat, dan mungkin dalam hal Bapak Ibu ingin menduplikasi aplikasi inovasi internal kami, Bapak Ibu juga nanti menghubungi kami secara resmi ingin menduplikasi, nanti akan kami sampaikan baik itu SOP-nya ataupun hal lain yang mungkin Bapak Ibu bisa adopt di inovasi tersebut. Ada DKI ini terkait monitoring capaian kinerja, ada kopi daring ini terkait briefing kami di setiap pagi, lalu ada paspor pemberian apresiasi untuk pelapor gratifikasi. Jadi siapa yang melaporkan kami sampaikan penghargaan reward kepada pegawai tersebut. Lalu ada Kamis Optimis, ini adalah inovasi terkait monitoring pekerjaan kami setiap pekannya. Lalu ada inovasi reminder kehadiran pegawai namanya aplikasi pintar. Lalu ada aplikasi berbentuk apps pada Android namanya Smart Check One, sistem monitoring aktivitas rutin Jakarta 1. Ini kita bisa lihat kewajiban apa yang telah dilaksanakan dan dalam progres pada masing-masing pegawai.
Lalu aplikasi terkait buletin yang kami buat setiap periodenya namanya Buletin Lenong DKI. Ini berisi terkait kinerja PBN, kegiatan kami selama periode tertentu pada KPPN Jakarta 1. Next. Nah, ini Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu bisa mereplikasi dalam hal Bapak Ibu membutuhkan aplikasi inovasi tersebut ya, dan untuk melakukan replikasi untuk kontak langsung koordinasi lanjutnya bisa Bapak Ibu menyampaikan ke Ibu Retna dengan nomor telepon sebagaimana tertera pada layar tersebut ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari kami terkait pemaparan inovasi pada KPPN Jakarta 1. Kami kembalikan ke Mbak Liga. Udah ya Mbak ya? Terima kasih. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan Pak Dona. Semoga materi tadi dapat memberikan gambaran ya kepada Bapak Ibu dari Satuan Kerja tentang apa saja inovasi dari KPPN Jakarta 1 yang bisa digunakan guna menunjang pemberian layanan yang lebih optimal bagi Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memasuki acara kita yang utama ya hari ini yang temanya cukup menarik karena sepertinya sedang menjadi hot topic ya bagi kita semua, yaitu terkait pelaporan SPT tahun 2025 melalui Cortex. Pada kesempatan ini, kami dari KPPN Jakarta 1 telah bekerja sama dengan rekan-rekan dari KPP Pratama Jakarta Gambir 1. Dan telah hadir bersama kita yaitu Bapak Tut Yuda Pramudia Gandhi, Asisten Penyuluh Pajak Mahir, serta Ibu Naini Amriati, Penyuluh Pajak Ahli Pertama. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari para narasumber. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, cek 1, 2. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Sudah terdengar namun masih kecil Ibu suaranya. Izin. Cek, cek. Cek 1, 2. Ya, sudah lebih terdengar jelas Ibu. Silakan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Naini Amriati. Saya sebagai penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir 1 dan di sini saya bersama Mas Yuda juga sebagai penyuluh pajak. Nah, di sini kami ditugaskan untuk menyampaikan pemaparan terkait kewajiban pelaporan SPT tahunan yang tentunya memang sedang menjadi topik utama ya di headline. Pasti banyak sekali yang sedang mengalami mungkin ada kebingungan atau kesulitan terkait pelaporan SPT tahunan karena seperti yang kita ketahui sistem Cortex memang pelaporan SPT tahunan ini adalah yang pertama kali ya. Jadi mungkin Bapak Ibu masih membutuhkan informasi-informasi teknis terkait tata cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi khususnya yang akan kita sampaikan di hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari KPP Pratama Jakarta Gambir 1 dan juga tentunya penyelenggara acara pada pagi hari ini yaitu KPP Jakarta 1 yang memang kita sudah bekerja sama secara rutin yang acaranya diadakan secara triwulanan dan insya Allah akan berlanjut dan semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya coba share screen terlebih dahulu. Untuk materinya sudah terlihat Bapak Ibu? Siap, sudah terlihat Ibu. Baik. Sebelum masuk ke materi nih, biar lebih rileks, boleh saya pantun dulu ya. Boleh minta cakepnya. Pergi beli teri. Cakep.
Cakep. Di dalam wabah. Cakep. Bapak Ibu pasti sudah menyadari Sini aja. Kau aja. sistem perpajakan sudah banyak berubah. Pergi ke pasar membeli ketan. Cakep. Ketan dimakan bersama Puja. teman. Cakep. SPT tahunan jangan terlambat dilaporkan agar taat pajak dan bebas surat tagihan. Yeay. Puja. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi inti. Sebenarnya mungkin dari sebagian Bapak Ibu sudah mencoba untuk lapor SPT tahunan ya. Karena sebagaimana surat edaran dari Menpan RB yang menghimbau kita untuk melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan maksimal tanggal 28 Februari ya bagi ASN, TNI Polri. Seperti tahun-tahun sebelumnya juga memang dihimbau dilaporkan lebih cepat daripada wajib pajak orang pribadi pada umumnya. Jadi kalau ASN, TNI Polri kita dihimbau melaporkan paling lambat tanggal 28 Februari. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah tentunya sebagian besar di sini sudah berhasil login ke akun Cortex-nya masing-masing. Untuk Bapak Ibu yang mau sekalian mencoba, boleh silakan login ke akun Cortex-nya masing-masing. Untuk login ke akun Cortex, tentunya di laman cortexdjp.pajak.go.id, nanti menggunakan ID-nya berupa NIK, kemudian password-nya tentu masih diingat ya Bapak Ibu, silakan untuk coba login bersama-sama, nanti kita akan mencoba melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah kita bisa cek terlebih dahulu di menu portal saya dan submenu dokumen saya. Dari situ nanti kita bisa melihat bukti potong A2 dari tempat kerja kita sudah dibuat atau belum. Kalau misalkan dari pemberi kerja sudah membuat bukti potong tahunan melalui aplikasi Cortex, tentunya dokumen tersebut bisa kita akses dan kita unduh di menu portal saya dan dokumen saya. Dokumen bukti potong tersebut itu nantinya akan menjadi dokumen acuan bagi kita dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Kemudian bagaimana nih Bapak Ibu kalau misalkan dokumennya ternyata belum dibuat melalui Cortex. Bisa jadi melalui masih dari gaji Kemenkeu atau web gaji yang memang sudah eksis di instansinya masing-masing, itu tetap bisa digunakan. Tetapi kalau untuk dokumen dari Cortex itu akan terprofil secara otomatis. Sedangkan dokumen selain dari Cortex, dia tidak terprofil secara otomatis dan harus kita input secara manual. Ini adalah contoh dari menu dokumen di portal saya, dokumen saya, nanti kita perlu refresh. Dari situ nanti kita bisa melihat daftar bukti potong apa saja atau dokumen apa saja yang ada di menu dokumen kita. Bisa jadi di situ ada NPWP, ada surat keterangan terdaftar, dan juga ada bukti potong selain bukti potong tahunan. Misalkan kita menerima uang makan, di situ juga tentunya akan ada bukti potongnya ya Bapak Ibu sekalian, selama bukti potongnya memang dibuat melalui akun Cortex. Nah, untuk mengunduhnya nanti Bapak Ibu bisa digeser ke kanan, nanti ada tombol untuk unduh. Di situ nanti Bapak Ibu bisa unduh. Ini adalah contoh BPA1. Kalau misalkan Bapak Ibu ASN TNI Polri, kemungkinan di sini tulisannya adalah BPA2. BPA2 untuk PNS, TNI Polri, kemudian kalau misalkan P3K atau PPNPN, di sini akan tertera BPA1. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke menu SPT. Menu SPT ini yang kita gunakan untuk pelaporan SPT tahunan. Silakan Bapak Ibu sama-sama mengakses menu surat pemberitahuan atau SPT.
Lalu nanti di menu SPT tersebut akan disajikan menu seperti ini. Jadi ada konsep, menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, dan di bawahnya ada menu lain juga. Bagi Bapak Ibu boleh dicek terlebih dahulu di konsep SPT-nya apakah sudah ada konsep SPT tahunan orang pribadi. Kalau misalkan sudah ada, boleh dihapus dulu atau boleh juga dilengkapi dengan klik icon pensil. Sedangkan bagi Bapak Ibu yang belum ada konsep SPT-nya, silakan untuk dibuat konsepnya Bapak Ibu. Diklik buat konsep SPT. Kemudian nanti yang kita pilih adalah PPH orang pribadi. Lalu klik lanjut. Di sini akan ada pilihan lagi terkait jenis periode SPT-nya. Untuk SPT-nya dipilih yang SPT tahunan. Kemudian periode tahun pajaknya kita pilih yang Januari sampai Desember 2025. Setelah itu kita klik lanjut. Kemudian nanti akan terbentuk draftnya. Draft SPT atau konsep SPT ini akan muncul. Dan untuk melengkapinya, kita cukup klik icon pensil. Nanti kita isi dengan cara klik icon pensil ini, Bapak Ibu. Kita sekarang akan coba masuk ke induk SPT. Mungkin ini saya agak singkat, karena nanti kita akan konsentrasi ke sesi tanya-jawab ya Bapak Ibu. Nah, di header induk SPT ini, kita perlu klik posting ya Bapak Ibu. Nanti di bawah header ini ada tombol posting. Ini kalau di materi yang sudah eksis, di sini belum ada tombol posting, karena tombol posting SPT tahunan itu memang masih baru ya. Jadi nanti di bawah header itu ada tombol posting. Silahkan Bapak Ibu klik tombol postingnya. Tombol posting itu untuk menarik data-data termasuk bukti potong kita agar nanti masuk ke pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang akan kita laporkan. Setelah nanti Bapak Ibu klik posting, kita pilih di bagian sumber penghasilan. Sumber penghasilannya pastikan jika Bapak Ibu bekerja sebagai PNS TNI Polri, maka sumber penghasilannya adalah pekerjaan. Setelah diklik pekerjaan, nanti untuk metode pembukuannya adalah pencatatan. Bang, ini bisa Kemudian di Bu, bawahnya ketinggalan, lagi. Bu. Enggak ini Bang. Oh, oke Bapak. Di Cepetan, Bu. Ketinggalan, Bu. Jauh. ini sampai mana, Pak? Mohon izin. Mohon izin, Bu. Untuk laporannya SPT tahunan pajak penghasilan, PPH, wajib pajak orang pribadi. Betul, orang pribadi. Ketinggalan jauh. Lalu klik lanjut. Ya, lanjut, Bu. Nah, terus. Lalu pilih SPT tahunan. Udah, Bu, SPT tahunan. Oke, terus Januari, Desember 2025 lanjut. Lanjut. Ya, udah, Bu. Kemudian Udah, kan Bu. muncul konsepnya, lalu klik icon pensil, Pak. Klik icon pensil untuk mengisi. Ya. Sudah ya? Oh, diisi datanya semua, Bu, ya? Untuk icon pensil itu nanti akan memunculkan tampilan SPT berupa SPT induk dan lampiran-lampirannya. Yang akan muncul pertama kali, yang akan muncul pertama kali adalah induk. Di induk itu, di bawah header, ini ada tombol posting ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk diklik Posting SPT. Betul sekali, diklik posting SPT-nya. Sampai nanti ada status completed. Kalau sudah berhasil, nanti akan ada tanggal postingnya tanggal hari ini. Tanggal 12. Ya, tombol posting itu untuk menarik data bukti potong kita ya Bapak Ibu, biar nanti muncul di SPT tahunan yang akan kita lengkapi ini. Kemudian di sumber penghasilan. Oh, siap. Iya, di sumber penghasilan silakan dipilih pekerjaan ya Bapak Ibu. Ini bisa diklik, tanda panah ke bawah, bisa diklik,
pilih yang Pekerjaan. pekerjaan, kemudian metode pembukuannya pilih yang pencatatan. Pilih Pekerjaan. pencatatan. Kemudian secara default untuk SPT tahunan yang tampil pertama kali adalah induk dan L1. Secara defaultnya induk dan L1 dicermati ya. Di sini ada induk, ada L1. Nah, untuk induk ini adalah tempat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan mempengaruhi lampiran-lampiran yang akan muncul ya Bapak Ibu. Di L1 ini nanti di induk ini akan banyak pertanyaan, kemudian nanti bisa memunculkan lampiran-lampiran baru. Di sini, di bawah header, akan ada identitas. Akan ada identitas ya, Bapak Ibu sudah melihat kolom identitas yang berisi nick, nama, jenis ID, dan lain sebagainya. Wajib pajak, wajib pajak. Iya, betul. Kemudian yang perlu dicermati di sini adalah angka 7, Pak. Angka nomor 7 ini kita isi hanya apabila Bapak Ibu status NPWP-nya dengan istrinya masing-masing. Memiliki NPWP suami istri yang sama-sama aktif, maka di sini kita pilih diklik. Nanti ada pilihan PH atau MT. PH pisah harta, MT memilih terpisah. Dan mungkin perlu saya jelaskan sekilas, jika Bapak Ibu memilih PH atau MT, maka nanti akan memunculkan lampiran yang akan mewajibkan kita untuk mengisi penghitungan penghasilan suami dan istri. Jadi penghasilan suami istri nantinya penghasilannya dijumlahkan dan akan diperhitungkan secara proporsional. Diperhitungkan kembali secara proporsional. Dan kemungkinan besar apabila Bapak Ibu memilih PH, MT, memilih NPWP-nya masing-masing aktif, lapor masing-masing, itu nanti status SPT-nya kemungkinan besar adalah kurang bayar. Jadi mungkin di sini perlu menjadi perhatian Bapak Ibu. Kalau misalkan istrinya hanya bekerja dari satu pemberi kerja atau menerima satu sumber penghasilan, maka sang istri kami sarankan untuk menggabungkan NPWP-nya dengan suami, kemudian mengajukan nonaktif ya Bapak Ibu, jangan lupa kalau istri mau menggabungkan NPWP-nya dengan suami sampai dengan permohonan nonaktifnya disetujui oleh KPP terdaftar. Kemudian kita masuk ke bagian B, ikhtisar penghasilan neto nih Bapak Ibu, ini terkait penghasilan kita. Silahkan yang B1A, Bapak Ibu isi atau pilih jawabannya iya. Kalau misalkan Bapak Ibu pilih jawaban iya, di sini nanti akan muncul angka penghasilan kita. Penghasilan kita sehubungan dengan pekerjaan, dia akan muncul nih. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata bukti potongnya tidak dibuat melalui Cortex, maka angkanya meskipun kita jawab iya, dia tidak akan muncul di sini Bapak Ibu. Kalau bukti potongnya selain dari Cortex, maka angkanya tidak akan muncul otomatis di nomor 1A ini. Kalau tidak muncul otomatis, bagaimana? Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, tidak apa-apa, nanti kita input manual di lampiran 1 bagian D. Oke, kita lanjutkan saja ke pertanyaan 1B1. Ini sampai dengan 1D, silakan dijawab tidak. Ini sesuai kondisi saja ya Bapak Ibu, kalau di contoh ini adalah orang pribadi yang bekerja hanya sebagai ASN dan tidak ada sumber penghasilan lain baik dari usaha, dari pekerjaan bebas maupun dari penghasilan lainnya itu tidak ada, berarti di 1B1 sampai dengan 1D ini dijawab tidak semua. Kemudian kita masuk ke bagian C, perhitungan pajak terutang. Untuk penghasilan neto setahun nanti akan otomatis. Kemudian di nomor 3, C3, untuk apakah terdapat pengurangan termasuk ini terkait dengan zakat.
Kalau misalkan untuk ASN TNI Polri, meskipun zakatnya itu nanti ada diwajibkan oleh instansi, mohon untuk tidak dimasukkan di sini ya Bapak Ibu, karena untuk zakat sendiri yang dimasukkan di sini akan menyebabkan ada kelebihan bayar. Lebih bayar itu jika SPT-nya dilaporkan oleh PNS TNI Polri, yang mana kita tahu PPh pasal 21-nya itu ditanggung oleh pemerintah, maka lebih bayarnya tidak dapat kita klaim. Jadi meskipun ada pembayaran zakat, mohon kalau mau dimasukkan di sini berarti nanti SPT-nya lebih bayar, tapi kita tidak bisa mengakui. Kalau tidak mau dimasukkan berarti silakan dijawab tidak. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang di C5, penghasilan tidak kena pajak, ini mohon disesuaikan dengan bukti potong yang sudah Bapak Ibu pegang ya, sudah dimiliki. Ini mohon disesuaikan dengan bukti potongnya. Jadi meskipun data di bukti potongnya ternyata PTKP-nya ini belum sesuai, mohon tetap diisi sesuai dengan bukti potong. Diisi sesuai bukti potong, silakan dipilih TK atau K atau K tanggungan berapa, TK ada tanggungan atau tidak, disesuaikan persis dengan bukti potongnya. Kemudian penghasilan kena pajak akan terkalkulasi otomatis, PPh terutang juga. Kemudian ke bawahnya ini kita jawab lagi di nomor 8, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Ini kita jawab tidak. Selanjutnya akan dihitungkan otomatis oleh sistem. Kemudian di bagian kredit pajak nih yang harus diklik adalah 10A. 10A, apakah terdapat PPh yang sudah dipotong oleh pihak lain? Silakan diklik iya. Kembali lagi, data akan terprofil otomatis selama bukti potongnya memang dibuat dari Cortex. Kalau tidak, nanti kita isi manual di L1 bagian E. Kemudian di 10D kita jawab tidak. 10D tidak. Kemudian PPh kurang lebih bayar dia akan dikalkulasikan oleh sistem. Untuk pembetulan juga tidak perlu diisi. Kemudian di permohonan pengembalian itu jika hanya SPT-nya lebih bayar. Kemudian di kolom bagian H, silakan terkait angsuran PP pasal 25, silakan dijawab tidak semua. H 13A sampai 13C dijawab tidak semua. Setelah itu di bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Untuk harta, dia akan otomatis ada angkanya jika Bapak Ibu sudah pernah melaporkan hartanya di SPT 2024. Dia akan ada angkanya. Kemudian di 14B ini juga harus dicek kembali apakah memiliki utang. Jika iya, silakan dijawab iya. Kemudian silakan diteruskan ke pertanyaan bawahnya Bapak Ibu. Ini juga penting ya Bapak Ibu. Di bagian I14C. 14C ini untuk mengisi penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Silakan dijawab iya. Di 14C ini iya. Karena dia akan mengambil data bukti potong final kita. Contohnya dari uang makan. Dan termasuk juga ketika seorang suami memiliki istri yang NPWP-nya gabung dengan suaminya, maka ini silakan diklik iya. Setelah itu, nanti kalau sudah diklik iya, nanti kita akan diminta untuk mengisi L2. L2 itu terkait penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Selanjutnya untuk 14D, E, F, G, H, silakan untuk dijawab tidak. Apakah bisa diikuti sampai di sini Bapak Ibu? Mohon izin Ibu menanyakan untuk 14C itu untuk yang sudah sudah berkeluarga, kalau tidak berkeluarga diisi tidak apa iya Bu?
tetap iya Bapak, karena kita kan ada menerima uang makan, kemudian misalkan ada honor kegiatan, itu Ya, nanti ya. masuknya di sini, tetap diisi Terima ya. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, kita lanjut ya. Untuk lampiran tambahan, dia akan sudah terpilih otomatis biasanya ya Bapak Ibu. Hanya saja di bagian surat kuasa dan dokumen lainnya di sini biasanya defaultnya tidak. Karena kita melaporkan sendiri tanpa surat kuasa dan tidak wajib melampirkan dokumen lainnya. Di lampiran tambahan sudah terisi otomatis biasanya, kalau belum di bagian D dan E dipilih tidak. Sekarang kita masuk ke lampiran ya Bapak Ibu. Kita pindah ke L1. Di L1 ini berisi harta, utang, kemudian nanti ada juga bukti potong kita ya. Penghasilan neto kita juga ada di L1. Silakan Bapak Ibu masuk ke L1. Di L1 untuk harta-hartanya dia kemungkinan besar sudah ada isinya, tetapi untuk harta-harta yang muncul di akun Cortex itu biasanya kolom-kolomnya belum terisi lengkap. Jadi tugas Bapak Ibu adalah melengkapi kolom-kolom hartanya. Contohnya seperti ini, kalau misalkan punya tabungan, mohon diisi nomor rekeningnya atas nama siapa, kemudian banknya bank apa, lokasinya di Indonesia, tahun perolehannya. Kalau tahun perolehannya boleh disesuaikan dengan tahun pelaporan, yaitu 2025, tahun pajaknya. Kemudian untuk saldonya diisi keadaan per 31 Desember 2025. Silakan untuk dilengkapi. Untuk keterangan itu tidak wajib dipilih kalau misalkan hartanya tidak berkaitan dengan PPS. Keterangannya tidak wajib dipilih. Kemudian setelah dilengkapi semuanya, jangan lupa untuk diklik simpan ya Bapak Ibu. Bu, bisa Begitu diulangin juga Bu dengan dari L1 tadi. L1 itu isinya harta, utang, penghasilan neto, dan bukti potong. Untuk harta harus dicek kembali ya Bapak Ibu. Dicek kembali dengan cara klik icon pensil. Biasanya kan di harta situ sudah ada isinya menarik data pelaporan SPT kita di tahun 2024. Kalau misalkan sudah ada isinya, silakan diklik icon pensilnya untuk melengkapi data harta tersebut. Kalau misalkan belum ada isinya, diklik icon tambah. Tombol tambahnya diklik kalau memang di hartanya belum ada isinya. Dan untuk harta-harta sendiri, dia terbagi menjadi beberapa bagian. Ada kas setara kas, harta bergerak, harta tidak bergerak. Itu nanti bisa dicermati dulu isinya apa saja. Kemudian kira-kira hartanya sudah sesuai atau belum. Bapak Ibu bisa dilihat dulu ya di kolom hartanya. Untuk harta sendiri, nanti mohon untuk dilengkapi karena kolom harta di Cortex itu narik data dari DJP online-nya, kolom Cortex-nya lebih lengkap ya Bapak Ibu. Kalau misalkan dulu di DJP online, harta-harta kita isinya bisa simpel aja ya, tapi kalau di Cortex ini kolomnya lebih kompleks ya, lebih lengkap. Nah, ini mohon untuk dilengkapi. Ini contohnya harta tabungan. Mohon diisikan identitas seperti nomor rekening, nama, bank apa, saldonya berapa, itu silakan untuk dilengkapi. Kemudian contoh harta bergerak. Di sini mobil. Mobil juga kita harus lengkapi identitasnya. Mereknya apa, atas nama sendiri atau atas nama orang lain. Kemudian harga belinya berapa, dan kira-kira harga saat ininya berapa, seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa setiap kita melengkapi harta, mohon untuk diklik icon simpan, diklik tombol simpannya. Kemudian kalau ada utang, nanti juga bisa diupdate di L1 huruf B. Ini terkait utang. Utang juga, kalau misalkan di tahun lalu ada utang, tentunya di tahun 2025 itu kita harus mengupdate nilai utangnya ya. Ada perubahan nilai utang, silakan untuk diupdate. Juga dilengkapi identitas dari banknya atau dari leasingnya, mohon untuk dilengkapi.
Selanjutnya nanti di daftar anggota keluarga. Di daftar anggota keluarga ini, dia harusnya sudah otomatis, daftar anggota keluarga seharusnya sudah otomatis muncul di sini. Kalau misalkan ternyata belum muncul, ngeditnya dari mana? Ngeditnya dari informasi umum ya Bapak Ibu. Daftar anggota keluarga di sini adalah sesuai dari data informasi umum yang sudah menjadi tanggungan wajib pajak. Kita lanjutkan. Untuk bagian D, huruf D, L1 huruf D ini berisi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jadi misalkan saya bekerja di KPP di Direktorat Jenderal Pajak, berarti nanti di sini sudah ada nama pemberi kerjanya dari DJP, penghasilan brutonya sudah otomatis muncul. Ini sudah akan terisi otomatis selama pemberi kerja kita sudah membuat bukti potong dari Cortex. Kalau misalkan bukti potong Bapak Ibu ternyata tidak dibuat di Cortex, maka di sini harus kita klik tombol tambah. Kalau yang bukti potongnya tidak dibuat dari Cortex, silakan diklik tambah. Kemudian di sini Bapak Ibu mungkin ada bapak-bapak yang bukti potong istrinya masuk di sini juga. Bapak-bapak yang bukti potong istrinya masuk di sini juga, boleh silakan di-copy dulu, di-copy terus nanti dimasukkan ke Word. Kemudian nanti akan kita gunakan untuk pengisian L2 ya, Bapak-bapak ya. Di sini dicermati dulu daftar bukti potongnya atau daftar penghasilan netonya, apakah murni punya wajib pajak sendiri atau ada gabungan dengan penghasilan yang diterima dari istrinya. Kalau misalkan dari istrinya masuk di sini juga, boleh dicatat dulu, kemudian dihapus. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu NPWP-nya gabung suami istri, memang penghasilan istri akan otomatis masuk di sini ya. Tapi penghasilan istri itu seharusnya masuk di L2, di bagian penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, dari tombol itu nanti mohon di L2-nya untuk dilengkapi. Di L1-nya dihapus, dipindahkan ke L2 nanti Bapak Ibu ya. Kemudian nanti masuk ke huruf E terkait daftar bukti pemotongan. Di sini juga akan muncul nih Bapak Ibu bukti pemotongan yang sudah dibuat dari Cortex, baik bukti potong tahunan maupun bukti potong lain yang bersifat tidak final. Misalkan nih Bapak Ibu ternyata ada Shopee affiliate, berarti nanti kemungkinan akan ada bukti potong dari Shopee affiliate di sini dan itu akan mempengaruhi nilai SPT induk kita ya Bapak Ibu. Di sini akan muncul semua bukti potong yang sudah dibuat melalui Cortex yang sifatnya tidak final. Kemudian kalau sudah melengkapi L1, mohon diklik icon simpan ya Bapak Ibu. Jangan lupa diklik icon simpan. Di bawahnya kan ada icon simpan konsep. Tombol simpan konsepnya diklik biar nanti SPT yang sudah kita isi tidak hilang isiannya. Kita tidak perlu mengisi dari awal ya. Setelah Bapak Ibu melengkapi lampiran-lampirannya, nah Bapak Ibu cek kembali di induknya nih Bapak Ibu. Di induknya dicek kembali status SPT-nya sudah sesuai atau belum. Kemudian untuk bukti potong yang tidak terbuat dari Cortex, kan tadi kita isi manual. Setelah diisi manual, pastikan angkanya sudah masuk juga ke induk. Nah, nanti kalau sudah dilengkapi semua induk dan lampirannya, di sini ada pernyataan, kemudian ada status SPT-nya nih di bawah pernyataan ini ada status SPT-nya, apakah nihil, kurang bayar, lebih bayar, di situ bisa kita lihat. Kalau misalkan sudah yakin SPT-nya benar, kita tinggal klik simpan konsep, lalu bayar dan lapor. Setelah klik bayar dan lapor, kita konfirmasi tanda tangan, kita isikan dulu paspresnya, lalu kita konfirmasi tanda tangannya. Kalau sudah sesuai, nanti akan ada
pelaporan SPT tahunan, dan untuk submenunya adalah di menu SPT dilaporkan ini Bapak Ibu. Di menu SPT dilaporkan, di sini akan muncul SPT yang sudah berhasil kita laporkan. Untuk icon mata ini, kita kalau melihat SPT kita secara lengkap, yang sudah kita laporkan. Kemudian untuk yang tombol hijau, sekarang gambarnya di situ gambar amplop ya Bapak Ibu, itu untuk mengirim tanda terimanya ke email. Tapi tanpa kita kirim pun sebenarnya sudah masuk otomatis. Kemudian di PDF ini, dia akan bisa kita gunakan untuk mencetak halaman SPT induknya Bapak Ibu. Contoh dari bukti penerimaan elektroniknya seperti ini. Oke Bapak Ibu, untuk pelaporannya kurang lebih seperti itu. Untuk tata cara pelaporannya kurang lebih secara garis besarnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada yang akan didiskusikan, nanti kita diskusikan. Mungkin sekarang saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Mbak. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan, Ibu. Semoga informasi tadi memperkuat pemahaman kita semua mengenai ketentuan terbaru pelaporan SPT melalui aplikasi Cortex, dan semoga kita bisa segera selesai gitu ya Ibu ya untuk pengisian SPT-nya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand-nya di MS Teams. Baik, untuk sesi pertama kita buka untuk 3 pertanyaan. Pertama kita berikan kesempatan dari Satker 119395 Bapak Indra, kepada Bapak Indra, silakan untuk open mic-nya. Halo, selamat pagi. Terima kasih Bu Liga atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya, Bu. Saya dari Satker Bakamla. Satker Bakamla ini biasanya ada pegawai yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Biasanya itu yang dipekerjakan di Satker Bakamla. Nah ini Bu, ketika menerima 2 bukti potong, itu mohon tips dan trik agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar Bu ketika menginput di Cortex Bu. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Mungkin kita tampung dulu atau bagaimana Ibu Naini dan Pak Yuda? Kita tampung dulu saja mungkin ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, kepada Kapten Heri, Pak Heri silahkan dipersilakan. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Pak, silakan. Selamat pagi, saya dari Mabes AU Mbak, Satker Mabes AU. Mbak, saya mau ingin menanyakan untuk di TNI AU sendiri kan gajinya itu kan masih menggunakan gaji DPP dan ada yang sebagian gaji online ya Mbak. Nah, untuk pembuatan bukti potongnya apakah dimasukkan ke Cortex dulu atau bisa yang manual dulu pakai Excel itu Mbak? Terima kasih Mbak. Karena kalau dipakaikan yang Cortex terdapat selisih antara yang kenyataannya sama perhitungan Cortex-nya Mbak. Baik, terima kasih Bapak Heri. Sudah cukup Pak pertanyaannya terkait bukti potong ya Pak berarti? Iya. Oke, satu lagi untuk sesi pertama kepada Disku AU 344776. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak. Silakan, Pak. Izin, Mbak, apabila berkenan diberikan tutorial untuk bendahara satuan kerja TNI, penginputan atau pembuatan BPA2 melalui Cortex dari awal sampai dengan yang akhir, Mbak. Mohon izin, Pak, pembuatan apa, Pak? Untuk pembuatan BPA2
pegawai Oke. tetap melalui Kortek dari awal sampai dengan akhir, Mbak. Baik. Jadi untuk set pertama ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Bakamla terkait penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Bagaimana tips-triknya supaya tidak terjadi kekurangan atau kelebihan gitu ya. Kemudian dari Mabes AU terkait NI AU itu gajinya masih menggunakan DPP dan gaji web online. Bukti potongnya apakah Kortex atau manual. Kemudian yang terakhir dari Disko AU diberikan tutorial pembuatan BPA 2 pegawai tetap dengan Kortex. Silahkan kepada Ibu Naini dan Pak Yuda untuk menjawab pertanyaannya. Mohon izin. Tadi terkait bukti potong yang lebih dari satu. Kalau terkait hal ini silahkan dipastikan kembali pada lampiran 1 bagian D dan bagian E. Silahkan disesuaikan terlebih dahulu saja. Jadi hitungannya sama atau tidak gitu. Jadi misalnya masih kurang bayar, kemungkinan besar di L1D-nya penghasilan netonya masih belum diinputkan, tapi maaf, kebalik, kalau kurang bayar kemungkinan besar di L1E-nya PPh terutangnya masih belum ada, tapi di L1D penghasilan bruto atau penghasilan netonya sudah ada, sudah masuk nih. Jadi nanti ditambahkan saja secara manual. Kalau kebalikannya misalnya lebih bayar, berarti tandanya PPh terutangnya sudah ada di L1E, lampiran 1 bagian E, tapi penghasilan netonya belum ada di L1 bagian D. Jadi nanti ditambahkan secara manual saja, sesuai dengan bukti potong yang benar-benar diterima. Kemudian tadi terkait pembuatan bukti potong A2 atau A1 untuk menggunakan data dari gaji web atau data dari Kortex. Apabila terdapat selisih, kami sarankan sih silahkan membuat datanya menggunakan data penghasilan dari data bukti potong yang dari gaji web saja. Jadi nanti yang di Korteksnya menyesuaikan saja supaya tidak salah ya, atau tidak dapat selisih tadi. Terakhir terkait buatan bukti potong A2, ini nanti akan saya berikan PPT-nya mungkin Pak, karena kalau dijelaskan saat ini kemungkinan besar waktunya agak padat ya, dan perlu sesi tambahan lain. Agak panjang Pak untuk penjelasan BPA2, pembuatan BPA2 tadi. Nanti mungkin saya berikan materinya terkait pembuatan BPA2 bagi instansi pemerintah termasuk TNI Polri. Begitu kurang lebih. Baik, berarti kalau yang terkait kurang atau lebih bayar itu kuncinya di L1E dan L1D gitu ya Pak ya? Benar. Baik, oke. Mungkin sudah jelas ya dari para penanya, jawaban dari Pak Yuda. Kemudian kita buka lagi sesi untuk keduanya. Mungkin dari Pak Slamet Hidayat, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Liga. Oke, baik. Teman-teman dari kantor pajak, saya ingin bertanya. Sebetulnya saya sudah berhasil membuat SPT tahunan ya. Cuma yang ingin saya tanyakan, ini pada saat saya membuat SPT kemarin itu, di 1721 saya kan dari gaji web itu kan ininya tanggungannya PTKP-nya K3 ya. K3. Sementara kan di tanggungan anak saya itu cuma 2 yang digaji ya. Itu apa benar atau enggak ya? Saya jadi ragu-ragu. Terus untuk keluarga yang tercantum di Kortek kemarin itu cuma anak saya yang paling kecil, jadi cuma 1 yang di situ. Memang yang anak pertama dan anak kedua saya memang statusnya sudah 21 tahun ke atas ya, tapi masih kuliah. Itu apa nanti berpengaruh nggak itu nanti untuk apakah nanti akan ada perbaikan atau seperti apa? Jadi tapi sebenarnya sudah berhasil, saya sudah sampai mengirimkan laporannya sudah berhasil gitu ya. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Slamet. Untuk selanjutnya kepada Ibu Melisa Ica. Ya, selamat siang Ibu, Bapak. Izin saya menanyakan kembali Pak yang tadi tentang daftar anggota keluarga. Kebetulan suami itu tuh tidak ada NPWP-nya.
Jadi gimana ya saya harus menghapus saya sebagai tanggungan anggota keluarga karena kan dia ngunci dari Dukcapil ya. Sementara di sini saya TK 0. Nah, jadi selama ini suami itu dipotongnya ya tanpa NPWP gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di Satker saya itu pada bulan Januari sampai September itu ada karyawan yang berstatus PPNPN. Kemudian dari Oktober sampai Desember menjadi P3K. Itu apa perlu bendaharanya itu mengeluarkan lagi A1-nya atau dibuat 2 atau nanti dimanualkan saja untuk yang status PPNPN-nya? Karena yang P3K-nya itu sudah muncul nih di Kortek saya, sudah saya posting. Cuma yang untuk PPNPN kan saya belum input, apa saya manualkan atau nanti dibuatkan lagi. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi mungkin ya, dari Pak Edi Supendi, silakan Pak. Mohon izin belum terdengar suaranya Bapak. Oke, sepertinya ini ya sedang ada kendala. Mungkin dari 2 pertanyaan tadi dulu dari Pak Slamet dan Ibu Halo, Melisa Ica. Oh, halo, cek, baik, silakan. Pak. Ya, silakan Pak. Pak Halo, Edi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari Satker 344873 Brigade 1 Para Komando. Kami sudah membuat BPA 2, sudah upload juga. Nah, di format BPA 2 itu kan kita dituntut untuk masukin tunkin, tunjangan kinerja, beserta zakat juga ya di situ. Nah, akhirnya setelah kami upload, muncullah menjadi kurang bayar, jadi kurang bayar dari beberapa pegawai, mungkin lebih dari 50% itu di BPA 2-nya itu kurang bayar. Nah, setelah kami cek di lampiran lampiran 1E itu ada juga muncul potongan yang dari tadi itu yang disampaikan dari Shopee, ada dari pendapatan lainnya gitu. Nah, yang mau kami tanyakan itu untuk membuat supaya nihil itu bagaimana? Karena kami kemarin sudah koordinasi dengan pihak DP pajak katanya suruh buatkan untuk PPh 21 yang dari Januari sampai dengan November, tapi kami belum tahu caranya, izin mohon bantuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian pertanyaannya Pak Yuda dan Bu Naini. Jadi dari Pak Slamet itu terkait sudah berhasil mengirimkan, namun terjadi ketidaksesuaian gitu ya untuk keluarga tercantumnya gitu. Apakah perlu perbaikan atau bagaimana? Kemudian dari Ibu Melisa Ica itu ada 2 pertanyaan terkait suami tidak ada NPWP ya tadi. Kemudian bagaimana untuk tanggungannya? Kemudian satu lagi, ada pegawai pada Januari sampai September itu PPNPN, di Oktober dan Desember itu P3K. Untuk bukti potongnya bagaimana? Terakhir dari Pak Edi Supandi, itu sudah buat BPA 2, sudah upload, tapi masukin tukin dan zakat jadi kurang bayar. Supaya nihil itu bagaimana? Silakan Bapak dan Ibu. Baik. Tadi terkait yang sudah berhasil lapor, namun data keluarga dan data PTKP-nya masih belum sesuai. Ini kami sarankan untuk melakukan perubahan data unit keluarga secara mandiri. Nanti silakan masuk pada akun Cortex-nya, pilih menu portal saya, kemudian pilih menu profil saya. Pada tab di sebelah kiri di informasi umum, diklik, kemudian pilih edit. Nanti akan muncul form untuk perubahan data. Di scroll agak ke bawah, pilih data unit keluarga dan lakukan edit. Apabila memang data tadi anaknya tidak sesuai, silakan ditambahkan sesuaikan dengan data pada kartu keluarga yang paling update terakhir. Terkait tadi di gaji webnya masih K3, padahal tanggungannya hanya 2 ya, Bapak. Ini tidak apa-apa, kemungkinan besar dari pihak bendahara atau dari pihak pembuat daftar gaji belum diinformasikan hal tersebut. Jadi silakan diinformasikan kembali pada pihak pemberi penghasilan
bahwa sebetulnya data tanggungannya hanya 2. Jadi untuk menghindari kesalahan pengenaan PTKP-nya ke depannya. Baik, kemudian tadi dari Bu Melisa Ica, karena suaminya tidak ada NPWP ya, tidak pernah memiliki NPWP, untuk tahun 2025 dan seterusnya yang akan digunakan adalah NIK pada KTP. Dan untuk aktivasinya sebenarnya tinggal datang saja atau melakukan secara mandiri melalui laman situs cortex.djp.pajak.go.id. Dan sebelumnya mohon maaf untuk saat ini dan dari tahun 2008 berdasarkan ketentuan pada pasal 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi undang-undang ini menegaskan bahwa satu keluarga itu merupakan satu kesatuan ekonomis sehingga untuk keperluan administrasi perpajakannya masih dilakukan oleh kepala keluarga. Dalam hal ini masih dilakukan oleh pihak kami. Jadi saran saya sendiri silahkan untuk suami melakukan aktivasi Cortex terlebih dahulu menggunakan NIK ya Bu ya. Nanti di situ apabila datanya sudah terprofil atau tertarik dari pihak dapil akan muncul data Ibu di situ. Silahkan dihapuskan. Tidak apa-apa, nanti melakukan penyampaian SPT-nya masing-masing. Lalu tadi terkait, mohon izin, ini juga sudah ditanyakan di kolom chat ya. Saya belum sempat jawab. Yang PPNPN di bulan Januari September, lalu pada bulan Oktober sudah diangkat menjadi P3K. Baik, ini dibuat A1-nya di bulan Septembernya, buat bukti potong sebagai PPNPN-nya dari Januari sampai dengan bulan Agustus. Lalu dari bulan Oktober sampai dengan November dibuat bulanannya juga, bukti potong bulanan. Di bulan Desember silahkan dibuat bukti potong A1-nya sebagai P3K. Tadi Oktober dan November dibuat bulanan sebagai P3K. Jadi nanti untuk bukti potong A1 sebagai P3K-nya, jangan lupa untuk mengisikan nomor bukti potong A1 yang dibuat di bulan September untuk menarik data penghasilan yang sudah untuk menarik data PPh terutang yang sudah dipotong dan dibayarkan oleh pemberi penghasilan sebagai PPNPN. Tadi dari Pak Edi Supendi ya. Baik Pak, tadi sudah diberikan penjelasan lebih lanjut bahwa ada kurang bayarnya karena ada bukti potong tambahan ya, ada penghasilan tambahan dari Shopee dan lainnya ya, mungkin dari bank juga. Ya, betul. Baik, apabila memang jumlahnya dirasa tidak terlalu material, misalnya Rp1.000 atau berapa gitu ya, silahkan dihapuskan saja dan apabila memang tidak mengetahui ini dari mana sumbernya. Namun umumnya apabila datanya besar, ini perlu ditanyakan terlebih dahulu dari pihak yang memberikan penghasilan yang tercatat di situ. Tadi maksud saya kenapa harus dibuatkan bukti potong bulanan Januari ke November, takutnya kenapa munculnya kurang bayar besar pada BPA2-nya, takutnya baru bikin BPA2 langsung gitu, tapi dari Januari ke November belum dibayarkan PPh bulanan yang menggunakan TER tersebut Pak. Tapi Nah, itu apabila Pak. sudah seharusnya ya silakan. Betul Pak, itu belum pernah dibuatkan potongan PP 21-nya dari bulan Januari ke Januari sampai November. Desember. Langsung kami buat. Oh baik. Jika kemudian besar ya jadi langsung besar di BPA2-nya Pak. Kalau seperti itu. Karena kan dari apa belum ada pembayaran untuk PPh kanannya. Kalau mau mengurangi, silakan dibuat dulu tadi bukti potong bulanannya dari Januari ke November, baru dibuat kembali BPA2 yang benarnya, supaya menarik data PPh terutang yang sudah dibayarkan dari Januari ke November. Apabila bingung, nanti saya berikan PPT terkaitnya ya Pak ya, PowerPoint atau PDF terkaitnya. Siap, terima kasih Jin. Baik, sudah cukup sangat menjelaskan ya penjelasan dari Pak Yuda tadi, Bapak Ibu.
Baik, untuk selanjutnya mungkin ini sesi terakhir tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan lagi untuk bisa menggunakan fitur raise hand di MS Teams. Baik, ini sudah ada raise hand dari Pak Robi Adi. Silakan Bapak untuk pertanyaannya. Mohon izin bertanya, Pak. Tadi kan yang mengenai ada bukti potong dari pihak lain selain pekerjaan ya, kayak ada Shopee, Pak, Shopee afiliator atau yang lain. Itu kan nilainya nggak material, itu berarti boleh dinihilkan ya, Pak ya. Nah, tapi ada lagi yang menerima penghasilan dari luar pekerjaan, dari perusahaan entertainment, dan itu memang real menerima, dan setelah dihitung sistem itu kurang bayarnya sekitar 2 jutaan, itu gimana, Pak? Apakah boleh dinihilkan? Apakah harus dibayarkan? Soalnya orangnya minta nihil, Pak. Saya bisa bikin nihil, tapi kan secara aturan nggak boleh ya. Itu gimana Pak jelasinnya, Pak? Baik. Sudah cukup Bapak pertanyaannya? Ya, itu aja sih dulu. Oke, siap. Baik. Mungkin terakhir sekali lagi ya dari Bit Buku Mabes TNI. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan. Kami tadi sudah coba, Bu, untuk memproses SPT-nya. Tapi saat mau confirm ada keterangan operasi gagal, ditemukan ibu pot baru. Itu ngeceknya bagaimana ya, Bu, Pak? Oke, siap. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja Pak Yuda, mau dijawab 2 pertanyaan dari Satker. Yang pertama terkait penghasilan lain yang nilainya mungkin material ya, apakah boleh dibuat saja nihil gitu. Kemudian yang kedua terkait sudah bikin SPT tapi confirmnya gagal karena ditemukan bupet baru lagi. Nah, itu bagaimana untuk mengeceknya? Silakan Bapak atau Ibu. Baik, Bapak tadi yang menyatakan kalau ada penghasilan yang material, ini dimintakan bukti potongan terlebih dahulu, Pak. Jadi ketahuan nih sifatnya final atau non-final. Kalau final berarti nanti pada SPT-nya di bagian di bagian 14C, bagian I, angka 14C, kan ada pertanyaan tuh, apakah Anda menerima penghasilan yang merupakan pajak penghasilan bersifat final? Silakan isi ya. Nanti akan ada isian lagi, menurut ada lampiran yang harus diisikan di lampiran 2. Nanti silahkan ditambahkan. Kalau ternyata final ya udah, malah bagus. Jadi nggak akan muncul kurang bayar itu. Cuman kalau sifatnya non final, nah ini memang harus dibayarkan yang 2 juta tadi, Pak. Jatuhnya kan kalau non final ini sebetulnya karena penerapan lapisan tarifnya belum sesuai, Pak. Dan non finalnya sebagai tanda kutip angsuran supaya nggak gede-gede amat bayar di akhir ketika melaporkan SPT. Jadi ya kalau material silahkan dibayarkan ya, Pak ya. Jangan dihilangin, Pak, kalau 2 juta. Kan nggak benar itu. Saya kembalikan lagi prinsipnya ya. Nggak bisa dihilangin, link di lampiran 1 yang D dan E itu kan nggak bisa dihapus ya, Pak. Terus sudah dihitung dan itu ternyata penghasilan aslinya itu dari anaknya yang dapat endorse gitu, tapi pakai data bapaknya, jadi masuk ke SPT bapaknya, itu gimana? Berarti harus dibayarkan tetap ya, Pak ya? Benar, tadi saya kembalikan ke pasal 8 UU PPH, satu kesatuan ekonomi, jadi satu keluarga tuh penghasilannya. Memang seperti itu berarti. Lalu tadi saya ingatkan lagi, prinsip penyampaian SPT itu harus benar, lengkap, jelas. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya, Pak, mohon izin. Itu kan udah otomatis di SPT, tapi pas di dokumen nggak muncul ya? Itu gimana itu, Pak? Pas di dokumen saya, dicek katanya nggak muncul. Ya. Iya, tapi di SPT nge-link. Itu gimana? Iya, kemungkinan besar karena itu akan munculnya di dokumen saya milik anaknya. Kan tiap nik sekarang ada ada akun proteksi lah kurang lebih, walaupun belum diaktifkan gitu. Apalagi untuk yang anak kan
Ya, Minta bukti potongnya langsung aja ke pihak yang ngasih itu yang nerbitin berarti ya, Pak? benar. Karena kan untuk yang anak sendiri apabila memang belum berumur 18 tahun atau belum dianggap dewasa, belum ada KTP sendiri, nikah sendiri kan belum aktif tuh dari Dukcapil. Jadi Kalau mintakan bukti penghasilan potongnya endorse langsung. tidak final apa Ya, final sih, Pak? Kalau penghasilan endorse itu final apa tidak final sih? kalau menurut saya kayaknya non final Pak itu. Jadi Iya, pengenaan iya. lapisan tarifnya nggak sesuai. Ya udah gitu aja. Makasih ya, Pak. Terima kasih. Baik Pak. Lalu tadi terkait sudah akan lapor SPT, tiba-tiba muncul warning, muncul data ibu pot baru. Ini bisa jadi kayak tadi Pak. Silahkan dicek di induk bagian H, bagian I, angka 14C. Silahkan diklik ya atau tidaknya yang terkait penghasilan bersifat final. Lalu untuk bagian D angka 10A dipastikan lagi nih, diklik ya tidaknya di pertanyaan apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, diklik ya. Lalu pada pertanyaan di awal saat penghasilan itu bagian B, pastikan juga apakah Anda menerima penghasilan dari pekerjaan, dipilih ya. Kemudian baru beralih ke L1, pastikan lagi datanya di lampiran 1 bagian D dan lampiran 1 bagian E serta lampiran 2 bagian A. Seharusnya muncul data di situ, Bapak Ibu. Apabila memang muncul notifikasi, terdapat data bukti potong baru yang belum disampaikan, begitu. Oh, berarti dicek lagi ya, Pak, isian yang kuesionernya itu ya, Pak? Betul, dicek lagi ada yang kelewat atau tidak. Terus di bagian zakat itu terutama harus diisi tidak sih Pak, kalau saat ini. Tadi udah sih, Pak, yang zakat itu udah tidak Oh baik. juga. Kemungkinan besar berarti yang di bagian penghasilan yang bersifat final, bagian I, 14C. Diklik ya. Oh, yang Kemudian 14C. ya, Oh, diklik ya, coba cek di lampiran 2 bagian A. oh diklik ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Baik, sudah terjawab semua pertanyaannya ya Bapak Ibu oleh Pak Yuda. Oh, masih ada yang raise hand. Mungkin ini terakhir ya Bapak Ibu ya untuk sesi terakhir karena waktu kita tinggal 3 menit. Silakan Ibu Rizmi Dwinia singkat pertanyaannya. Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar dengan jelas Ibu. Silakan. Mau konfirmasi lagi terkait untuk bukti potong pegawai yang di mana Januari sampai September itu statusnya PPNPN, berarti nanti dibuatkan BPNP bulanannya ya Pak untuk Januari sampai Novembernya, lalu untuk Oktober sampai Desember karena udah dilantik sebagai ASN atau P3K, maka nanti hanya akan muncul satu bukti potong A1 ya Pak? Atau bagaimana ya? Baik, Ibu, jadi begini, tadi kan dia statusnya sebetulnya pertama dari PPNPN, kemudian menjadi PNS atau P3K tadi ya. Oke. Nah, jadi dibuat dulu bukti potong bulanannya sebagai PPNPN dari Januari sampai 1 bulan sebelum masa terakhir bekerjanya sebagai PPNPN. Tadi disebutkan bulan September ya, Iya, betul Pak. terakhir sebagai PPNPN, jadi dibuatkan bukti potong monthly payment atau bukti potong bulanannya dari Januari ke Agustus. Dan dibuatkan bukti potong A1-nya di bulan September sebagai PPNPN. Lalu ketika dia sudah beralih dari PPNPN ke P3K atau ke PNS, silakan dibuatkan bukti potong bulanan dari Oktober sampai November saja. Bukti potong A1-nya apabila sebagai P3K dibuatkan di Desember atau bukti potong A2-nya di Desember sebagai P3K atau PNS. Nanti ketika membuat bukti potong di masa Desember, dia seharusnya akan ada pilihan untuk mengisikan nomor bukti potong dari pemberi kerja sebelumnya. Itu di input nomor bukti potong A1 selaku PPNPN. Nanti akan melihat data PPH yang sudah dipotong, Bu. Jadi nanti ketika membuat bukti potong A2 atau A1 sebagai P3K atau PNS, nanti tidak akan terlalu besar jumlah kurang bayar, begitu.
Berarti nanti di tahun 2025 itu mereka mendapat 2 bukti potong ya, Pak? 2 Hanya BPA 1 satu, ya? jadi yang Desember saja Oh, yang sebetulnya. Desember saja. Cuma untuk Betul. mengurangi kurang bayar Januari sampai November ya, Pak ya? Betul, Januari sampai September ya. Betul. Terima kasih ya, Pak. Baik. Mungkin karena masih ada satu yang Raisa nih, Bapak. Izin satu lagi ya, Pak. Untuk terakhir dari Pak Dani, silakan Bapak singkat pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Liga. Izin Mas Yuda bertanya. Melanjuti yang sebelumnya itu berarti kalau dia ada peralihan dari PPNPN ke P3K di dalam satker yang sama itu tetap dibuatkan satu dulu ya untuk yang PPNPN-nya. Baru dilanjut sebagai P3K-nya atau bisa langsung A1 saja di akhir tahun. Terus yang kedua untuk P3K ini kan baru ya Mas. Untuk penghasilannya itu penghasilan di Desember itu banyak yang terkena potongan pajaknya tuh tinggi. Itu. Sedangkan di bulan Desember itu kita tidak bisa buatkan bupotnya. Nah, langsung dibuatkan A2 atau A1 ya. Nah, nanti bagaimana kalau dihitung secara manual tuh mereka tuh sebenarnya lebih bayar. Nah, nanti bagaimana muncul di A2 atau 1 akhir tahunnya itu lebih bayar padahal di Desember ini kita tidak bisa buatkan bupotnya. Soalnya sudah mulai banyak yang bertanya dan kemungkinan bahkan banyak komplain sih, Mas. Terima kasih, itu aja sih. Bu Naini mungkin ada tambahan dikit. Mungkin tadi yang saya tangkap yang pertama dulu ya Bapak Ibu terkait PPNPN kemudian menjadi P3K tapi di satker yang sama ya. Iya, betul. Kalau misalkan masih di satker yang sama karena jenis bukti potong tahunannya pun nanti sama-sama masih A1. Berarti langsung aja dari Januari sampai November itu tetap dibuatkan PPMP-nya, Pak. Jadi bukti potong bulanannya tetap dibuat. Kemudian di Desember nanti dibuatkan A1. Itu selama memang dari PPNPN ke P3K-nya masih di satu satker yang sama. Iya. Iya. Kemudian tadi apalagi Bapak, mohon maaf tadi saya sempat. Untuk bupot Desembernya itu kan kita tidak bisa buatkan ya Mbak. Padahal secara sistem kan pakai gaji web tuh. Nah, ketika pajak di Desember itu paling besar tuh ada yang kena 1 juta lebih. Ya. Padahal setelah kita buatkan manual nih, misalkan secara sebenarnya tidak sebesar itu PPh terutangnya. Kemungkinan mereka kelebihan potong bayar, kelebihan bayar. Nanti apakah di A1-nya itu muncul lebih bayar atau enggak? Karena kan kita tidak bisa buatkan bupot Desembernya tuh. Tidak bisa buatkan bupot Desembernya karena apa, Pak? Di Desember hanya bisa buat langsung A1 kan, Mbak? Iya, betul. Iya. Memang di Desember Tidak hanya bisa bisa dibuat membuat BPMP bukti potong tahunan. bulanan. Iya, tapi kan itu memperhitungkan penghasilan yang diterima selama 1 tahun ya, Pak ya? Iya. Memang kalau secara penghitungan TER bisa ada resiko seperti itu karena tarifnya bisa jadi selama Januari sampai November tidak lapisan tarifnya itu masih rendah, tapi ketika di Desember dijumlahkan seluruh penghasilan ternyata nanti misalkan kena 5%, padahal secara bulanannya itu misalkan kena cuman 2%. Itu tentunya di Desember akan lebih besar PPh pasal 21 yang harus dipotongnya. Itu memang resiko dari penghitungan TER.
Tapi kembali lagi, kami kembalikan kepada satkernya. Kalau memang yang digunakan mau yang bukti potong dari web gaji, silakan. Tapi secara prinsipnya sebenarnya PPh pasal 21 yang dipotongnya selama 1 tahun itu sama, Pak. Cuman memang pembebanan di Desembernya akan lebih besar nilainya, seperti itu. Itu memang resiko dari penghitungan menggunakan TER itu, Pak. Nah, Kalau misalkan di bukti potong A1-nya memang muncul angka lebih ya, kelebihan lebih potong. Kalau secara PMK-nya itu seharusnya bisa dikembalikan oleh pemberi kerja kepada para pegawainya yang memang ada kelebihan pemotongan PPh pasal 21. Kemudian untuk pemberi kerjanya nantinya bisa melakukan atau mengklaim lebih potongnya itu untuk mengurangi PPh 21 masa tersebut atau bisa juga dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Tapi nanti secara pelaporan SPT orang pribadi di masing-masing SPT orang pribadi karyawannya itu tidak akan tertera lebih bayar, Pak. Jadi tetap nihil statusnya. Karena oh, dianggap nilai lebih potong PPh 21-nya itu seharusnya secara ketentuan dikembalikan oleh pemberi kerja. padahal itu walaupun itu LS ya, Mbak. Ya, itu memang Kan LS langsung. kalau misalkan instansi pemerintah memang itu ya, Pak ya, pilihannya LS. Mungkin PPh 21-nya selain yang LS, adakah yang menggunakan UP? Itu nanti yang UP kan masuknya ke deposit ya, Pak. Kalau misalkan yang pakai LS ya memang itu akan terikat di SPT PPh pasal 21 gitu dan hanya bisa dikompensasikan kalau ada kelebihan. Soalnya kan untuk gaji dan tun kan itu kita kan LS langsung ke KPPN dan langsung dipotong tuh ke negara. Ya itu Nah, itu apa, Bang? betul sekali, Pak. Itu juga memang menjadi masalah topik inti dari kendala kalau misalkan instansi pemerintah ada kelebihan bayar seperti itu. Termasuk kami juga mengajukan pertanyaan juga, mengajukan penegasan ke kantor pusat juga bagaimana terkait LS-LS yang ada kelebihan PPh 21-nya. Ini kami juga belum sampai saat ini belum ada solusi yang bisa kami berikan kepada wajib pajak instansi pemerintah, Pak, karena memang nilai LS itu akan otomatis terkunci di SPT PPh 21. Kalau misalkan Bapak mau konsultasi langsung ke kantor pusat DJP, mungkin bisa juga melalui kering pajak atau bisa juga mengajukan penegasan terkait permasalahan tersebut, Bapak. Tapi kalau dari kami di KPP juga sudah sangat banyak yang menanyakan bagaimana terkait isu ini gitu. Kami tapi sampai sama. saat ini belum ada solusi terbaik yang ditawarkan oleh kantor pusat seperti itu, Pak. Iya, soalnya kalau mengembalikan dari bendara kan susah ya. Iya, pasti untuk mengeluarkan uang kan tidak bisa ya, Pak ya. Iya, Iya. terkait pertanggungjawabannya apa kan nggak jelas ya. Apalagi terkait pajak belum ada dasarnya. Nanti apa bisa kena pemeriksaan juga BPK ini apa gitu kalau belum ada dasarnya. Terus gitu. Berarti memang belum ada solusi untuk yang itu ya, yang Sebenarnya kalau terkait ada PPh karena kan P3K itu kan tidak ditanggung ya saat ini kalau PPh-nya. untuk yang kelebihan di LS itu belum bisa, Pak. Iya. Iya, betul Tuh. sekali, Pak. Kalau PNS kan ditanggung pemerintah jadi lebih atau kurang ya mah lebih nggak masalah ya. Kalau P3K itu kan mereka dipotong atas penghasilannya sendiri ya. Iya, Tidak betul. ditanggung negara. Jadi kalau mereka lebih ada kelebihan pasti pada komplain gitu. Yang sekarang ya udah. Iya, Pak, Sudah mohon emang. maaf sekali untuk yang LS-LS ini memang sampai saat ini masih stuck gitu, Pak, pembahasannya masih di situ. Oh, masih di pusat ya. Oke deh. Iya. Iya, siap. Terima kasih Mbak Neni, Mas Baik, Yuda sama-sama, atas Bapak. penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Naini dan Pak Yuda. Mohon izin Bapak Ibu, kami tutup untuk sesi tanya jawab kita pada pagi hari menuju siang hari ini ya Bapak Ibu.
Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi aktif seluruh peserta serta jawaban dari para narasumber. Diskusi yang berlangsung hari ini menunjukkan semangat kita ya Bapak Ibu bahwa untuk melapor SPT ini supaya segera selesai seperti itu. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah rangkaian Forum Kolak 1 Plus edisi ke-14 kita hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, Pak Yuda dan Ibu Naini, serta seluruh peserta atas waktu, perhatian, dan kontribusinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam perbuatan dan perkataan selama jalannya acara kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu dan wawasan yang didapatkan hari ini dapat diterapkan ya dan segera melapor SPT-nya seperti itu. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetap semangat, terus belajar dan mari bersama menjadi bagian dari perubahan. Saya mohon izin tutup kegiatan siang ini dengan pantun ya Bapak Ibu. Mohon cakepnya. Pergi pagi membeli kelapa, tinggal sebentar membeli pisang. Mari selesaikan SPT segera, SPT selesai, hati pun tenang. Buah delima, buah sirkaya, sampai jumpa di Kolak 1 edisi berikutnya. Mohon izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih Bapak Ibu. Mas izin jangan lupa PPT-nya. Bang Edi, Siap. ngopi dulu Bang. Ini Bang Tut ini yang bikin pusing. Pak Yuda, gimana Pak Yuda? Saya kirim chatnya di sini. NIK-nya.
Terima kasih Mbak Naini, Pak Mas Dut. Jumpa lagi di kolak 1 triwulan 2. Assalamualaikum. Baik, sama-sama Mbak. Waalaikumsalam. Izin saya end meeting Bapak Ibu.